Dan perlu diketahui ya, apakah cukup kita mengira-ngira? Intinya jalur SNMPTN itu adalah jalur rapot saja? Tidak. Ada 3 penting yang harus adik-adik sekalian ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, para rekan-rekan, adik-adik sekalian, semua di mana kalian berada. Alhamdulillah tepang deunya sareng Roni Jelani. Alhamdulillah Kang Roni lah biasa disebutlah gitulah, tenang bebas lah. Kang Roni lah anu enak namanya, Kang Roni. Nah, saya akan menjelaskan mengenai yang telah dibahas di part 1 ya, mengenai jalur utama di PTN. Dan sekarang saya akan menjelaskan subtema daripada jalur utama yang tadi adalah jalur SNPTN. Dan perlu diketahui ya, apakah cukup kita mengira-ngira? Intinya jalur SNMPTN itu adalah jalur rapot saja? Tidak. Masih banyak sekali, masih banyak rincian, syarat, ketentuan, kriteria, dan memang yang harus diketahui oleh para adik-adik sekalian di jalur SNMPTN ini. Dan yang saya akan rincikan, akan buka satu persatu mengenai jalur SNMPTN ini. Dan yang saya akan buka adalah 3 yang terpenting kita bisa masuk dulu, kita bisa lolos dulu, atau bisa terpilih dulu di seleksi SNMPTN ini. Yang pertama adalah siswa terdaftar di Dapodik atau memiliki NPSN. Apa itu NPSN? Nomor pokok sekolah nasional ya. Itu NPSN. Jika ada sekalian ranking 1 juara umum lah, percuma, itu tidak ada artinya ketika sekolah kalian tidak memiliki atau tidak mendaftar Dapodik atau tidak menguruskan NPSN-nya untuk masuk daftar ke Dikti Pusat. Itu percuma ya. Biasanya untuk sekolah negeri itu aman untuk pendaftaran Dapodik di Kemenristek Dikti Pusat ya. Kadang biasanya yang sulit itu di swasta ya. Bagi adik-adik sekalian yang dari swasta, dari sekarang coba tanyakan untuk ke BK atau mungkin ke pihak sekolah terkait bagian TU ataupun operator untuk istilahnya menanyakan histori alumni sebelumnya, apakah ada yang masuk SN atau tidak. Nah itu intinya. Yang pertama tadi, sekolah kalian terdaftar atau tidak di Dapodik atau memiliki NPSN atau tidak. Karena jikalau sekolah kalian tidak memiliki itu, percuma ketika kalian ranking juara umum di sekolah kalian, itu sama saja percuma. Nah itu dia. Yang pertama itu saja. Ketahui dulu apakah sekolah terdaftar atau tidak nanti di pusat atau tidak ya. Yang itu yang pertama. Setelah sekolah memiliki tadi yang dikatakan Dapodik atau NPSN yang sudah didaftarkan ke Dikti Pusat, barulah siswa diberikan kode akses untuk bisa mendaftar di LTMPT. Sebelum itu seluruh siswa didaftarkan untuk bisa masuk di LTMPT, lembaga masuk perguruan tinggi ya. Jadi kalian pun harus punya akun LTMPT. Dimana akun LTMPT ini sangat penting, ibarat tiket ya. Ketika kalian mau ke Tasik, nggak punya tiket, itu percuma saja, nggak akan sampai ke Tasik. Dan intinya ketika kalian mau masuk ke universitas, tidak memiliki akun LTMPT ini, percuma saja. Sudahlah, naik delman ke Tasiknya tidak punya tiket. Intinya kayak gitu. Kalian harus memiliki akun LTMPT, mendaftar secara online, ada isian biodata mulai dari ekonomi, biodata pribadi, keluarga, dan biodata sekolah. Nah, itu sekilas info. Dan yang ketiga adalah untuk kalian yang SNPTN ini diwajibkan memang khusus kelas 12 tahun angkatan 2021. Bagaimana Kang alumni? Alumni tidak bisa. Alumni tidak bisa mengikuti jalur SNPTN ini, karena alumni itu sudah memiliki waktu jatah di tahun yang lalu. Jadi untuk alumni itu biasanya
di jalur SBMPTN boleh mengikutinya. Jadi untuk jalur SNMPTN ini khusus untuk tahun angkatan yang akan ditempuh ya. Dan itu adalah 3 terpenting yang harus adik-adik sekalian ketahui. Yang pertama, sekolah harus memiliki atau sudah mendaftar Dapodik dan memiliki NPSN di Dikti Pusat. Kemudian yang kedua, harus memiliki akun LTMPT. Yang ketiga, lulusan di tahun 2021 ini. Nah, itu dia untuk 3 pilar utama yang memang harus dimiliki adik-adik sekalian. Sebelum jauh kita membahas kembali satu proses lagi, ada satu tahapan lagi untuk mengetahui lebih jelasnya di jalur SNPTN ini. Itu sekilas info untuk jalur SNPTN tahap yang kedua. Nanti saya akan buat video di tahap yang ketiga, itu lebih rinci mengenai faktor-faktor yang akan mempengaruhi kalian bisa lolos dan masuk dan duduk di perguruan tinggi negeri ya. Sekian itu saja ya untuk tahap yang kedua atau part 2. Nanti saya akan lanjut kembali lebih detail dan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kalian di SNPTN ini. Tentunya itu semua cita-cita dan harapan kita semua. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan untuk part 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah sekian beres, tapi jangan lupa bro untuk langsung klik saja tombol subscribe-nya bro. Enjoy.